keamanan ya, tolong diamankan, sekian ya yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Heboh, oknum mantan TNI diduga todongkan pistol ke santri di Kota Banjar. Kejadian tersebut terjadi di Ponpes Fatur Rahman, Desa Binangun, Jawa Barat. Peristiwa tersebut memicu reaksi dari para santri dan kalangan Ponpes. Tidak hanya dari Kota Banjar, tapi datang dari wilayah Ciamis, Tasikmalaya, dan Pangandaran. Ia mengaku, dirinya merasa terganggu oleh suara dari pengeras suara di pesantren, terutama saat waktu subuh. Ia juga menegaskan, bahwa pistol yang dibawanya adalah mainan, bukan senjata asli. Saat dilakukan media di kantor Desa Binangun, oknum purnawirawan TNI berinisial AY, membantah bahwa dirinya telah melakukan intimidasi. Menurut AY, dirinya datang ke Ponpes tersebut hanya untuk menanyakan beberapa hal. Di antaranya, terkait penggunaan pengeras suara dan izin Ponpes. Saya itu asli dari sini, kecil di sini, sekolah di kota, masuk pendidikan militer dan berkarir di militer. Setelah purna, saya ingin istirahat, dan kalau saya tidur suka larut malam dan saya terganggu dengan suara dari pengeras suara Ponpes ini, ungkapnya. Saya merasa terganggu dengan speaker masjid, lalu menanyakan ada izinnya atau tidak Ponpes Fatur Rahman, dan juga toleransi. Itu 3 poin yang saya sampaikan, ungkap AY. Pernyataan AY kemudian ditanggapi oleh Kepala Kementerian Agama Kemenak Kota Banjar, Riana Anomsari, yang menjelaskan bahwa Pondok Pesantren Fatur Rahman telah memiliki izin resmi dan bahwa kegiatan tadarusan sebelum subuh adalah hal yang wajar di lingkungan pesantren sebagai bagian dari pendidikan agama, ungkapnya. Baik. Bisa tenang nggak? Ya. Tadi permintaannya saya suruh meminta maaf. Ya, daripada saya berpanjang lebar, saya hanya menyampaikan pada ucap hak saya terganggu oleh speaker. Ya. Demikian. Ya. Kemudian saya tanya ke pajak, apakah ada izinnya ini pesantren? Ya, tenang aja, nggak apa-apa. Silahkan teriak-teriak juga ya. Ya, rekan-rekan, tenang. Jadi ini sengaja untuk memprovokasi kita. Jadi kita tenang, jawab. Diam. Diam, ya, ayo, setuju saya, diam, ya. Saya hanya berpendapat bahwa penggunaan toa di masjid itu ada aturannya, Pak. Ini ada dari Kemendak ya. Aturannya seperti apa? Saya sampaikan ke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, saya adalah ponakan daripada pengasuh pesantren Fatur Rahman. Jadi berhubung paman saya sakit dan beliau tadi memberikan mandat pada saya untuk mendampingi adik saya dalam mediasi itu. Dan yang tadi Bapak katakan tidak sama sekali sama dengan apa yang dikatakan oleh adik-adik kami, anak-anak kami. Bapak tadi ngetok dengan baik, tapi kata mereka Bapak memukul-mukul kayaknya dengan kepala tangan. Bapak sampai membentak-bentak, bahkan Bapak berani katanya membentak bibi saya, isi pengisi pengasuh pesantren. Dia kan perempuan, tapi Bapak tadi kan mengatakan bahwa bibi disentak-sentak, dibentak-bentak sama Bapak. Kenapa Bapak kata jujur tadi? Nah ini yang Bapak tadi katakan clear. Yang kedua, tadi Bapak katakan toleransi. Bapak mau bilang jam 3, tapi anak-anak mereka jam 4 ya. Jam setengah 4 di pesantren manapun setengah 4 itu udah bajunya bangun, Pak. Kalau Bapak mau sulit, antum terima kasih bangun untuk ibadah, Pak. Setengah 4 itu jujur, kalau Bapak muslim dan Bapak ingat mati, pasti Bapak terima kasih ada anak saya. Kenapa Bapak terganggu? Bapak nggak akan mati. Bapak harus pukul. Bapak merasa nggak tenang dekat pesantren. Bapak anak pesantren atau gimana, Pak? Bapak bilang tadi pulang dari Bandung ke kampung halaman untuk mencari ketenangan, tapi nggak ada ketenangan. Saya yakin kalau speaker di masjid, kalau bukan ada di sholawat, kalau bukan sholawat yang ngaji Quran, kenapa Anda terganggu Pak dengan sholawat yang ngaji Quran?
dari hati kecil Bapak sendiri, Pak? Coba Bapak tanya hati kecil sendiri, Pak. Bapak butuh nggak nanti didoakan? Kalau Bapak mati di sini, yakin kakak jengan yang akan mengurus Bapak, Pak. Kalau Bapak mati di sini, santri ini yang akan menyerahkan Bapak. Kalau Bapak Muslim, kenapa Bapak begitu bencinya sama pesantren? Dianggap nyanyian, dianggap selawatan, dianggap ngaji Quran sebagai pengganggu dalam agama Bapak. Ini yang menyakitkan perasaan kami. Kata-kata Bapak tadi menyakiti, Pak, terus terang. Dianggap Bapak pulang dari Batu mau cari ketenangan, ternyata nggak ada ketenangan. Jadi speaker, mana ada di masjid ada yang namanya apa? Nyanyian dangdut. Tuh, Pak, minumnya pakai tangan kanan, jangan pakai tangan kiri, Pak. Sopan. Tapi Bapak banyak yang salah, Pak, sebenarnya. Duduk di pesantren, dekat pesantren, Bapak harus berterima kasih. Karena banyak kekurangan Bapak, minum aja nggak bisa pakai tangan kanan. Bapak nggak tahu, harus dikasih tahu oleh pesantren. Saya bukan benci Pak, saya kasihan sama Bapak. Oleh negara udah dipensiunkan, harusnya Bapak lebih dekat dengan Allah. Bapak dipensiunkan oleh negara, berarti Bapak harus dekatkan dengan Allah. Bapak nggak bisa tidur, bukan kenapa? Karena Bapak nggak dekat dengan orang yang menciptakan Bapak itu. Dekatilah Allah, Bapak insya Allah. Anak cabang kami Miftahul Huda tidak ada yang ilegal. Saya menjadi saksi bahwa setiap lembaga cabang dari Miftahul Huda itu pasti didaftarkan di Kementerian Agama. Saya itu masa yang tadinya saya sudah mulai lunak, saya malah bangkit. Saya merasa tersulut ketika cabang kami dipertanyakan perizinannya. Padahal Ananda berapa kali dengan saya mengikuti Ru'yah Falakiyah. Kita setiap menjelang Ramadan, Pemkot Kota Banjar itu mengundang kami, berarti keberadaan kami diperhitungkan pada saat itu. Terus terang, saya mengapresiasi luar biasa bagi Mas Ayi yang telah memberikan dukungan pada anak cabang Miftahul Huda. Siapapun Anda yang hadir dari ini, mudah-mudahan menjadi nilai ibadah di hadapan Allah. Anak santri yang telah down mentalnya, terganggu psikologisnya, karena ada laporan pada saya secara pribadi